Logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus atau ilmu dan kecakapan menalar, berpikir dengan tepat. Logika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan dengan objek materinya adalah berpikir atau bernalar atau proses penalaran. Penalaran adalah rangkaian kegiatan berkapasitas secara sadar menerapkan logika untuk mencapai suatu kesimpulan dari satu atau lebih keputusan. Jaringan semantik merupakan gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Jaringan semantik terdiri dari beberapa lingkaran-lingkaran yang menunjukkan suatu objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Jaringan semantik selalu bergantung pada masalah yang akan dipecahkan. Frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lain-lain. Frame memiliki slot yang menggambarkan rincian atau atribut dan karakteristik objek. Frame biasanya digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal, yang merupakan pengalaman. Dengan menggunakan frame, sangatlah mudah untuk membuat inferensi tentang suatu objek, peristiwa, atau situasi baru karena frame menyediakan basis pengetahuan yang ditarik pengalaman. Naskah atau skrip adalah skema representasi pengetahuan yang hampir sama dengan frame. Perbedaan frame ialah menggambarkan objek, sedangkan skrip menggambarkan urutan peristiwa. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, skrip menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Sedangkan elemen-elemen skrip meliputi kondisi input, trace, drop, roll, scan, dan hasil. Sistem produksi secara umum terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, ruang keadaan yang berisi keadaan awal, tujuan dan kumpulan. Yang kedua, aturan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi kontrol yang berguna untuk mengarahkan bagaimana proses pencarian akan berlangsung dan mengendalikan arah eksplorasi. Nah, sistem produksi ini merupakan salah satu bentuk representasi pengetahuan yang sangat populer dan banyak digunakan adalah sistem produksi. Representasi pengetahuan dengan sistem produksi pada dasarnya berupa aplikasi aturan atau rule yang berupa yang pertama, antecedent, yaitu bagaimana mengekspresikan situasi atau premise di mana pernyataan berawalan if. Kemudian yang kedua, konsekuen, yaitu bagian yang menyatakan suatu tindakan tertentu atau konklusi yang diterapkan jika suatu situasi atau premise bernilai benar. Biasanya pernyataan berawalan then. Nah, contoh dari materi tersebut adalah if lalu lintas pagi ini padat, then saya naik sepeda motor saja. Teorema Bayes diambil dari kata penemunya, yaitu Thomas Bayes, yang merupakan seorang ahli filsuf, seorang pendeta Inggris, dan seorang statistika. Teorema ini menggambarkan hubungan antara peluang bersyarat dari dua kejadian dan memiliki penerapan yang cukup penting terutama di dalam statistika. Kegunaan teorema Bayes digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu peluang dari setiap keputusan yang diambil. Rutinitas yang digunakan pada metode pengambilan keputusan dengan konsep memperoleh nilai harapan dan berdasarkan pada preferensi pengambil keputusan atas setiap alternatif yang ada. Formula yang ada adalah P buka kurung A garis B sama dengan P buka kurung B garis A dikali P buka kurung A tutup kurung per P buka kurung B. A, B merupakan sebuah kejadian. P buka kurung A garis B tutup kurung merupakan peluang kejadian A bila
B terjadi. Begitupun sebaliknya, P buka kurung A dan P buka kurung B adalah probabilitas bebas A dan B. Jadi selanjutnya theorem Bayes atau aturan Bayes. Theorem Bayes juga dikenal dengan aturan Bayes yang sangat berguna sebagai alat untuk menghitung probabilitas bersyarat. Theorem Bayes dapat dinyatakan seperti kita diberikan A1, A2, sampai dengan A seterusnya. Masing-masing adalah himpunan dari kejadian yang saling asing dan bersama-sama membentuk ruang sampel. Misalkan, B merupakan sebarang kejadian dari ruang sampel yang sama. Selanjutnya, kapan kita akan memakai theorem Bayes? Jadi, tantangan dalam mengaplikasikan theorem Bayes melibatkan pengenalan tipe-tipe masalah yang menjamin penggunaannya. Theorem Bayes dapat dipertimbangkan ketika terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, ruang sampel dapat dipartisi menjadi himpunan kejadian yang saling asing. Kemudian yang kedua, dalam ruang sampel terdapat kejadian. Kemudian yang ketiga, tujuan analitasnya adalah menghitung probabilitas bersyarat dalam bentuk. Kemudian yang keempat, Anda tahu minimal satu dari himpunan probabilitas.